Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita memiliki beberapa fungsi, yaitu menghasilkan ovum di dalam ovarium, mengantarkan ovum menuju oviduk, mempersiapkan dinding uterus untuk penempelan dan perkembangan embrio, dan menghasilkan hormon kelamin, yaitu estrogen. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ reproduksi luar. Ada vulva, klitoris, dan labium, serta organ reproduksi dalam, ovarium, vagina, uterus, dan oviduk. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ reproduksi luar dan dalam. Yang pertama, ada di luar. Di luar yang pertama itu ada vulva. Vulva adalah celah terluar pada alat kelamin wanita. Pada vulva terdapat selaput darah atau himen yang banyak mengandung pembuluh darah. Yang kedua, ada klitoris. Klitoris itu adalah tempat bertemunya kedua labia minora yang memiliki tonjolan kecil dan sangat sensitif terhadap rancangan serta mampu ereksi. Yang ketiga ada labium. Labium adalah bagian lipatan yang membatasi vulva. Ada dua labium, yaitu labium mayor atau sebelah luar dan labium minor atau sebelah dalam. Di antaranya terdapat tonjolan bernama klitoris yang banyak terdapat pembuluh darah dan saraf perasa. Lalu ada menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina karena siklus alami bulanan. Siklus ini merupakan bagian dari proses normal organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Setiap bulannya, organ reproduksi wanita akan mempersiapkan kehamilan, yang ditandai dengan lepasnya sel telur dari induk telur dan penebalan dinding rahim. Jika tidak terjadi kehamilan, dinding rahim akan luruh dan keluar bersama darah melalui vagina. Keluarnya darah ini disebut sebagai menstruasi atau haid. Gejala umum dari menstruasi normal dapat berbeda-beda pada setiap wanita. Haid biasanya mulai dari usia 11 sampai 14 dan berlanjut hingga usia 51 tahun. Selama siklus, Anda dapat mengalami gejala-gejala berikut. Yang pertama, perdarahan yang berlangsung 3 sampai 5 hari. Kedua, kram perut. Ketiga, nyeri pada dada. Keempat, kembung. Kelima, mengidam makanan. Keenam, mood swing dan mudah marah. Ketujuh, sakit kepala. Kedelapan, kelelahan. Beberapa ciri siklus haid tidak normal adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, berlangsung di luarnya waktu atau kurang dari 21 hari dan lebih dari 35 hari. Yang kedua, tidak mengalami menstruasi secara berturut-turut. Yang ketiga, perdarahan terjadi lebih dari 1 minggu. Yang keempat, haid disertai dengan kram, mual, muntah parah, dan nyeri. Yang kelima, darah yang keluar saat haid berbeda dari biasanya, di mana jauh lebih sedikit atau lebih banyak. Dan ada beberapa contoh ciri siklus haid tidak normal. Berlangsung di luar waktunya, kurang dari 21 hari dan lebih dari 35 hari. Tidak mengalami menstruasi secara berturut-turut. Perdarahan terjadi lebih dari 1 minggu. Haid disertai dengan kram, mual, muntah parah, dan nyeri. Darah yang keluar saat haid berbeda dari biasanya, di mana jauh lebih sedikit atau lebih banyak. Darah yang keluar di tengah siklus haid, setelah masa menopause, atau setelah berhubungan seks. Sebenarnya, siklus menstruasi terbagi menjadi beberapa fase yang dipengaruhi oleh 5 jenis hormon dalam tubuh, yaitu yang pertama, hormon estrogen. Hormon yang diproduksi di ovarium ini memiliki peran yang begitu penting, terutama dalam proses ovulasi. Tak hanya itu, hormon estrogen juga berperan dalam perubahan tubuh remaja pada masa pubertas dan terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Yang kedua, hormon progesteron. Hormon ini bekerjasama dengan estrogen, berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon ini juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga, hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari yang terletak di bagian bawah otak. Yang keempat, hormon lutein. Serupa dengan hormon FSH, hormon lutein ini juga diproduksi di kelenjar pituitari
yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. Yang kelima, hormon pelepas gonadotropin. Hormon ini merupakan hormon yang diproduksi di otak. Hormon ini berperan penting dalam memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein yang mempengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur. Oogenesis adalah penciptaan ovum, merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan yakni spermatogenesis. Ada beberapa tahapan dalam proses ini. Yang pertama, fase penggandaan. Pada tahapan oogenesis ini, sel PGC akan mengalami pembelahan mitosis sehingga menghasilkan dua gamet. Ada juga proses meiosis, pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet dengan masing-masing sel mempunyai jumlah kromosom setengah dari induknya. Yang kedua, fase perkembangan. Proses oogenesis selanjutnya adalah fase perkembangan. Oogonium yang telah mengalami pembelahan mitosis akan membentuk oosit primer atau sel telur yang belum matang. Kondisi ini disebut sebagai oositogenesis yang akan selesai sebelum atau segera setelah lahir. Selanjutnya, oosit primer akan mengalami fase istirahat sampai masa pubertas wanita terjadi, dengan dimulainya masa remaja. Setelah berkala, oosit melanjutkan proses meiosis. Yang ketiga, fase pematangan. Tahap ketiga dalam oogenesis adalah fase pematangan yang dimulai sejak wanita mengalami masa pubertas. Pada masa pubertas, oosit primer akan membelah secara meiosis pertama, sehingga menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Kemudian, oosit akan masuk ke dalam tahapan meiosis kedua. Namun, oosit sekunder akan berhenti pada tahap metafase sebelum ovulasi dimulai dan prosesnya akan terjadi selesai saat dibuahi. Sel telur yang matang ini kemudian akan dilepaskan saat masuk ke dalam masa subur. Saat sel telur dibuahi sperma, proses meiosis kedua akan berlanjut dan menghasilkan satu ovum haploid. Nantinya, sel telur ini akan berubah menjadi sel diploid pertama dan menghasilkan keturunan baru. Jika tidak terjadi pembuahan, sel akan berdegenerasi 24 jam setelah ovulasi.